Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar soleh-soleha pada pagi hari ini? Harapannya Ustazah kalian tetap sehat dan tetap semangat. Nah, hari ini kita kembali belajar matematika. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang menentukan bilangan sebagai hasil dari penjumlahan dua bilangan, hari ini kita akan belajar tentang menentukan bilangan sebagai hasil dari pengurangan bilangan. Jadi kalau kemarin tentang penjumlahan, hari ini tentang pengurangan. Oke, kita langsung saja. Nah, diingat dulu ya rumus ini. Jadi seperti yang waktu penjumlahan kita juga memiliki rumus. Nah, di pengurangan juga memiliki rumus. Jadi diingat A dikurang B sama dengan C. Nah, untuk menghasilkan nilai B kita harus mengurangkan nilai A dengan nilai C. Dan untuk menghasilkan nilai A kita harus mengurangkan nilai B dengan nilai C. Nah, kita langsung ke contoh ya, karena dengan contoh kita bisa jauh lebih memahami materi hari ini. Oke, contoh pertama, perpustakaan memiliki 868 buku. Namun saat ini hanya terdapat 614 buku. Sebagian buku dipinjam oleh siswa. Tentukan berapa banyak buku yang dipinjam oleh siswa. Nah, di sini yang kita ketahui 868 itu adalah nilai C. Kita ambil ya. Contoh adalah 868 itu adalah nilai A dan 614 itu adalah nilai C. Kenapa Ustazah mengambil 868 itu sebagai nilai A? Karena pada awalnya perpustakaan itu memiliki buku sebanyak 868. Jadi itu nilai awal. Sedangkan saat ini hanya terdapat 614 buku. Berarti itu adalah nilai akhir atau nilai C-nya. Nah, yang ditanyakan adalah buku yang dipinjam. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita langsung saja ya. Nah, ini jawabannya. Bisa dilihat A sama dengan 868. Sedangkan nilai C adalah 614. Nah, pertanyaannya berapa nilai B? Ingat rumus yang tadi, untuk mencari nilai B adalah B sama dengan A dikurang C. Nah, kita lihat nilai A-nya adalah 868. Nah, kita ingat nilai C-nya adalah 614. Jadi kita kurangkan 868 dikurang 614. Hasilnya 254. Nah, sekarang kita buktikan untuk pengurangannya. Kita kurangkan nilai A dikurang nilai B yang akan menghasilkan nilai C. Diingat nilai C sudah ditemukan adalah 614. Jadi mari kita kurangkan nilai A 868 dikurang 254 dan hasilnya adalah 614. Berarti pengurangan kita sudah sesuai karena hasilnya sudah seperti hasil yang di awal. Oke, sekarang kita masuk ke kemungkinan dalam pengurangan. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang kemungkinan dalam penjumlahan, sekarang kita ke kemungkinan dalam pengurangan. Jadi, kemungkinan dalam pengurangan itu berlaku ketika yang diketahui hanya nilai C. Maka kita harus memberikan kemungkinan nilai untuk A dan B, yang apabila dikurangkan hasilnya sama dengan nilai C. Kita langsung masuk ke contoh. Nah, ini contoh kedua. Buatlah kemungkinan nilai A dan B jika diketahui jumlah seluruh bibit tanaman adalah 75 buah. Berarti nilai C-nya adalah 75. Oke, kita lihat di sini dijawab C sama dengan 75. Nah, kita berikan nilai untuk nilai A atau nilai B. Misalnya Ustazah di sini memberikan nilai A adalah 120. Maka kita harus mencari nilai B. Berarti B sama dengan A dikurang C. A-nya adalah 120 sedangkan C-nya adalah 75. Berarti 120 dikurang 75. Hasilnya 45. Sekarang coba kita kurangkan A dikurang B. Berarti 120 dikurang 45 dan hasilnya adalah 75. Oke, mari diingat bahwa ketika kita memberikan kemungkinan nilai kepada A atau B diingat ya bahwa nilai yang kita berikan harus lebih tinggi daripada nilai C. Jadi jika kita ingin memberikan nilai A kepada sebuah kemungkinan kepada cara pengerjaan kemungkinan, kita harus memberikan nilai A lebih tinggi daripada nilai C. Berbeda dengan penjumlahan, kita harus memberikan nilai yang lebih rendah daripada C. Di pengurangan, kita justru memberikan nilai yang lebih tinggi dibandingkan nilai C. Jadi kita memberikan nilai A nilai yang lebih tinggi daripada nilai B dan nilai C, karena dia akan dikurangkan. Oke,
sampai sini penjelasan Ustazah soal materi ini. Sekarang kita masuk ke apa sih manfaatnya kita belajar ilmu matematika selain yang sudah Ustazah sampaikan sebelumnya, bahwa untuk bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, karena dalam sehari-hari kita butuh yang namanya perhitungan. Nah, jadi dalam Quran surah Al-Qamar ayat 49, Allah berfirman, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu diciptakan oleh Allah melalui perhitungan dan melalui ukuran. Bahkan jika kita melihat sejarah ilmu pengetahuan, banyak ilmuwan yang berdasarkan pada Quran surah ini. Ternyata apa yang diciptakan Allah seperti alam bumi dan seisinya ini itu diciptakan sudah berdasarkan pengukurannya Allah. Bayangkan jika Allah menciptakan bumi tanpa pengukuran, tanpa perhitungan, diciptakan bumi begitu saja. Bayangkan jika ternyata yang bumi diciptakan lebih kecil daripada lebih kecil daripada kita. Nah, bagaimana kita kan hidup di bumi? Atau yang diciptakan matahari lebih besar daripada bumi. Nah, seperti lebih besar daripada tempatnya seharusnya. Nah, jadi segala sesuatu yang sudah diciptakan Allah di muka bumi ini itu sudah melalui pengukuran dan perhitungan. Jadi itulah manfaatnya kita juga belajar ilmu perhitungan. Oke, sampai sini materi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.